Baik, sebelum kita memulai, kita akan berdoa dulu secara singkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada malam ini. Kembali kami mau mengingatkan kembali diri kami dalam proses pembelajaran mengenai gereja. Tuhan tolong supaya pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pimpin dalam waktu yang singkat dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik, mengenai bagian penting dari materi tentang gereja. Nah, tentunya sudah ada tugas-tugas yang diberikan untuk membaca, meringkas, membuat refleksi dan komitmen dari topik-topik yang ada di tiap minggunya. Kalau kita perhatikan di tiap-tiap topik, misalnya pada minggu pertama, kita belajar mengenai natur dan tugas gereja. Lalu pada minggu kedua, kita belajar bagian yang penting berkaitan dengan atribut dan tanda gereja. Pada minggu ketiga, kita sudah belajar mengenai pemerintahan gereja dan alat-alat anugerah. Pada minggu keempat, kita juga sudah belajar mengenai karunia Roh Kudus atas gerejanya. Pada minggu kelima, kita juga sudah belajar tentang sejarah gereja dan denominasi. Pada minggu keenam, kita belajar pengembangan spiritual pribadi dan mengenal Allah. Dan terakhir, kita belajar mengenal kehendak Allah dan membuat keputusan. Artinya, pada minggu pertama sampai dengan minggu kelima, itu berkaitan dengan gereja. Mengenai natur dan tugas gereja. Kita sebagai gereja secara organisme dan terhisap secara organisasi. Dan kita juga pribadi dan komunal yang diberikan tugas di dalam kehidupan kita sebagai anggota gereja secara komunal, anggota gereja secara institusional, maupun anggota gereja sebagai pribadi yang diberikan kemampuan oleh Tuhan. Kita bergereja, kita bersyukur bahwa identitas kita sebagai orang Kristen memiliki satu keunikan. Kita disebut tubuh Kristus, bait Allah, warga kerajaan surga, dan kita juga dipanggil, dibenarkan, dikuduskan oleh Tuhan. Lalu pada bagian minggu kedua, kita juga belajar bagaimana atribut gereja dan tanda gereja itu melekat pada diri kita. Hidup di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak hanya mengetahui bahwa kita adalah anggota gereja, tetapi ada atribut, ada ketanda-tandanya, baik itu kehidupan kita yang harusnya menyatu dengan setiap anggota gereja, menyatu dengan Kristus, menyatu dengan Bapa dan Roh Kudus. Kita punya kehidupan yang suci, kehidupan yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk memberitakan kabar baik, dan tentunya kita terus membangun gereja dengan tanda-tanda, baik itu pemberitaan firman yang kita dengar tiap hari Minggu, kita menyelenggarakan ikut dan sakramen, bahkan ikut di dalam kehidupan pendisiplinan gereja. Pada minggu yang ketiga, kita tahu bahwa tiap-tiap gereja di mana kita menjadi membernya memiliki pemerintahan gereja yang berbeda dengan pemerintahan sebuah negara atau sebuah organisasi, baik itu episkopal, presbiterian, maupun kongregasional. Dan yang menarik, dalam sistem pemerintahan gereja dan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita diberikan satu kemauan untuk mengingat Kristus melalui perjamuan kudus, mengingat akan kebenaran-kebenaran Allah melalui pemberitaan firman, khotbah-khotbah, ikut persekutuan, dan sebagainya. Itu menjadi dasar kekuatan kita di dalam kita menjadi anggota gereja. Dan tentunya di dalam pelayanan-pelayanan kita diberikan karunia Roh Kudus. Karunia untuk melayani, karunia untuk menjadi member dari sebuah anggota gereja untuk saling membangun, saling melengkapi. Yang masing-masing diberikan satu atau dua bahkan lebih karunia-karunia Roh Kudus untuk saling melayani. Jadi ini bukan hobi,
bukan bakat, bukan sesuatu yang kita usahakan, tapi pemberian Allah yang kita gunakan untuk membangun. Dan tentunya kita tahu sejarah gereja kita masing-masing. Ada yang dari gereja Katolik, ada yang dari gereja Protestan, ada yang dari gereja Pentakosta. Masing-masing punya sejarahnya dan berdirinya, dan masing-masing punya pemikiran teologinya. Nah, khusus di kampus kita, pemikiran teologinya adalah teologi reform. Sehingga ketika mahasiswa membaca, mempelajari, menjawab pertanyaan, haruslah berdasarkan apa yang diajarkan di dalam teologi reform. Ini tidak meniadakan prinsip keyakinan teologi masing-masing gereja. Mungkin ada di antara saudara mahasiswa yang dari teologi Lutheran, ada yang juga dari teologi Pentakosta, atau teologi Katolik, atau yang lainnya. Tetapi untuk proses pembelajaran di kampus, kita berada di dalam konteks pembelajaran teologi reform yang mengutamakan firman Tuhan, yang menegakkan pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan keselamatan hanya di dalam Kristus, serta menyadari bahwa keberdosaan kita dihapuskan hanya oleh darah Yesus. Kita menerima pengampunan, kita menerima berkat, kita menerima pengudusan dari Tuhan. Dan ada kepastian keselamatan. Itu karena kita belajar mengenal total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible of grace, dan perseverance of saints. To live. Nah, ini menjadi kekuatan untuk kita menyadari siapa kita, orang yang membutuhkan penebusan. Dan kita percaya bahwa di dalam pemikiran teologi reform, gereja mewakili kerajaan Allah. Gereja memiliki misi di dalam dunia, yaitu mengajarkan, menegakkan kerajaan Allah dan berpusat pada Kristus. Entah itu gereja lokal maupun organisme gereja secara menyeluruh, gereja berpusatkan kepada Kristus, kepala gereja adalah Kristus, dan setiap orang yang ada di dalamnya, yang dikarunia jabatan gerejawi, maupun yang dikarunia pelayanan-pelayanan gerejawi, berpusatkan pada Kristus. Ada 5 jabatan gerejawi, dan 2 sudah selesai. Nabi diwakili perjanjian lama, Rasul diwakili perjanjian baru, jadi sudah selesai 2 jabatan ini, tinggal lagi ada jabatan penginjil, ada jabatan pengajar, dan ada jabatan gembala. Dan khusus di negeri kita, maupun di berbagai tempat lain, ketiga jabatan ini menyatu menjadi disebut pendeta, pastor, atau pemimpin jemaat. Nah, ini adalah jabatan yang masing-masing nantinya dibawa, dikelola oleh ada majelis, ada kepengurusan, ada kepanitiaan, ada aktivis, dan sebagainya. Nah, bagaimana gereja hadir di tengah-tengah dunia yang menjalankan dua mandat, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Surga dan menyelenggarakan mandat budaya, menebus budaya, peradaban, pengetahuan di dalam terang Kristus. Nah, dengan 2 mandat ini, gereja mewakili kerajaan Allah, menegakkan kedaulatan Allah, dan kemudian kita sadar betul panggilan ini bisa menjadi nyata di dalam aktivitas kita di rumah, di kantor, dalam masyarakat, dalam dunia sekolah, pendidikan, maupun juga di dalam kehidupan bernegara. Lalu, apa manfaatnya bagi kita? Tentunya kita menjadi saksi Kristus, ikut terlibat di dalam kehidupan bergereja di gereja kita lokal masing-masing, entah jadi guru sekolah minggu, pengurus remaja pemuda, penatua, jemaat, atau bahkan menjadi hamba Tuhan. Kita juga dilibatkan di dalam pelayanan-pelayanan di kampus, di sekolah, baik di kantor, maupun juga di dalam masyarakat sebagai saksi Kristus. Nah, itulah gereja. Jadi saya, saudara sekalian, Anda mahasiswa adalah gereja yang mewakili Kristus, yang menjelaskan tentang kebenaran Kristus, bukan sembarangan hidup, dan tentu kita menjaga kesucian hidup, kesatuan di dalam segala sesuatunya. Nah, ini adalah pemateri yang sudah dijelaskan pada minggu pertama sampai minggu kelima. Lalu kita secara pribadi diberi kesempatan mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita.
Kita perlu hikmat, kita perlu firman, kita perlu komunitas. Supaya keputusan kita tepat, benar, dan jelas. Lalu kita tidak salah melangkah, tidak salah bertindak di dalam mengambil keputusan. Nah, bagaimana supaya keputusan-keputusan itu baik, benar, suci, mulia? Maka kita membangun spiritualitas kita. Baik dengan doa tiap hari, membaca firman Tuhan, bersekutu bersama, bersaksi, dan sekaligus menghidupi firman dalam hidup kita. Maka spiritualitas kita bukan sekedar ritualitas seperti orang-orang Farisi, Saduki, dan orang-orang ahli Taurat. Spiritualitas kita juga bukan seperti orang-orang yang sepertinya rajin, tekun, tapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi ada keputusan-keputusan etis, ada keputusan-keputusan logis, ada keputusan-keputusan yang bermakna. Itu dapat kita lakukan kalau kita di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus. Karena di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian penjelasan singkatnya. Lalu apa yang saya mau sampaikan? Pertama, mengenai tugas-tugas. Mahasiswa mesti tekun membaca, memperhatikan setiap bagian minggu per minggu di Moodle. Terutama KAT 2, yaitu forum diskusi. Ada forum diskusi 1, ada forum diskusi 2, dan forum diskusi 3. Nanti setelah UTS ada forum diskusi 4, forum diskusi 5, dan forum diskusi 6. Dengan sengaja, saya memang meminta mahasiswa untuk meringkas setiap materi aja sebagai bagian dari forum diskusi. Dengan sengaja juga, saya meminta mahasiswa merefleksikan apa yang dipelajari dan memiliki komitmen untuk menjadi pelaku firman dari apa yang sudah diajarkan di dalam video pembelajaran maupun dalam materi-materi dalam bentuk PPT tersebut. Sehingga diskusi yang ada berkaitan dengan hal itu. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada yang mau disampaikan. Karena sifatnya memang Q&A, maka yang bisa membaca dan memberikan respon itu per mahasiswa. Jadi bisa jadi mahasiswa yang lain tidak bisa membaca dan bisa mengikuti merespon pada bagian mahasiswa yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai tugas KAT 1 untuk memberikan analisis berdasarkan prinsip model integrasi CFRC terhadap isu-isu pada mata kuliah. Bebas, per kelompok, mahasiswa bisa lakukan itu dengan tentunya memperhatikan seperti yang saya katakan tadi, pemikiran teologi reform, lalu isu-isunya dijawab dengan baik, dengan tulisan-tulisan yang benar, apa masalahnya, kenapa isu itu ada, bagaimana cara menyelesaikannya, lalu baru buat evaluasi. Berdasarkan ini siapa yang membuat, creation. Apakah ada kejatuhan, kerusakan, kekacauan, fall. Apakah sudah ada upaya, usaha untuk perbaikan, redemption. Apakah sudah ada pemulihan, artinya sudah ada hasil luaran dari proses pembelajaran itu. Misalnya kasus korupsi di gereja. Mengapa bisa terjadi? Bagaimana bisa terjadi? Mungkin masalahnya pengawasan terhadap keuangan tidak ada. Lalu kalau sudah jatuh, apa yang dilakukan? Apakah ada evaluasi, ada perbaikan? Lalu apa langkah-langkah perbaikannya secara ekonomi, secara keuangan, dan bagaimana akhirnya sekarang? Nah, itu adalah sebuah cara untuk KAT 1. Lalu UTS. UTS nanti akan saya berikan 14 kisi-kisi. Nah, 14 kisi-kisi ini pertanyaan-pertanyaan yang dari 14 pertanyaan ini akan diambil 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan. Saya coba periksa dulu apa yang sudah saya berikan. Jadi ada 14 pertanyaan kisi-kisi dan ada 4 pertanyaan dari 14 itu. Tentunya semua pertanyaan berasal dari materi yang ada di Moodle. Jadi apa yang saya jelaskan tadi di awal itu ada di Moodle. Apa yang masing-masing mahasiswa kerjakan di forum diskusi dan apa yang mahasiswa pelajari di video itu ada di Moodle. Dan materi itu diuji dan dikumpulkan tiap minggu ada 2 soal. Jadi ada 14, kan 14 minggu, 14 pertemuan. Jadi minggu pertama 2, minggu kedua 2, jadi 7 minggu, 7 kali 2, 14. Dari 14 ini, lalu saya pilih menjadi 4 soal. Dikerjakannya kapan? Dikerjakannya dapat dikerjakan sampai 1 minggu. Jadi, saya akan buka ujiannya
paling lambat lusa, paling cepat besok. Kalau besok saya itu ada tugas ngajar, saya akan selesaikan. Lalu saya akan buka 4 soal, ya, 4 soal. Nah, karena ini bukan bentuknya assignment, bentuknya dalam bentuk kuis, jadi setiap buka maka sudah ada hitungnya 100 menit. Jadi misalnya di Moodle kan kalau pakai kuis, jadi modelnya pakai kuis. Kenapa? Karena kalau pakai assignment seperti semester lalu itu banyak yang hilang. Ya ada problem lah di dalam teknis Moodle-nya. Nah kalau di kuis tidak. Jadi esainya saya taruh di kuis. Berapa esai? 4. Nah berapa jumlah waktu dikerjakan dalam 4 esai ini? 100 menit. Kapan dikerjakan? Bebas. Kalau dikerjakan hari ini atau besok, yang penting kalau sudah dibuka 100 menit nanti akan tertutup sendiri. Karena itu sediakan waktu, siapkan waktu untuk mengerjakannya. Tentu kisi-kisi saya berikan setelah kelas ini ya. Di WA Group saya tidak taruh di Moodle supaya mahasiswa memanfaatkan itu WA Group. Jawabannya saya sudah punya jawaban, tapi saya tidak akan berikan jawabannya. Kalau di kisi-kisi cari sendiri dulu, ada di mana? Ada di Moodle jawabannya. Dibaca materinya, didengarkan video pembelajarannya, lalu nanti bisa menjawab pertanyaan itu. Itu dulu penjelasan dari saya, karena waktunya kita singkat sekali. Tentunya kalau ada pertanyaan, silakan diberikan waktu dan kesempatan. Terima kasih. Pak, permisi mau tanya, untuk cut 1 dikumpulkannya sampai kapan, Pak? Sebaiknya lebih cepat, lebih bagus, supaya kita bisa cross-check ini bagus nggak nilainya. Seperti itu. Karena kan kalau kita lambat-lambat, nanti ada tugas lain, lupa lagi. Kalau bisa, permintaan saya, kalau bisa akhir Februari lah selesai. Begitu, tanggal 28 Februari, ya. Paling lambat gitu, tanggal 28 Februari. Karena kan kalian ujian tanggal 24 palingan. Jadi, tapi mulai ujiannya, UTS-nya saya buka mulai besok atau tanggal 19. Jadi bisa dipikir-pikir setelah kisi-kisinya saya berikan, tanggal 24 finalnya paling lambat. Begitu ya. Kemudian untuk cut 1-nya paling lambat kalau bisa tanggal 28 supaya jangan berlarut-larut. Nanti kan ada tugas lain. Tugas yang paling sulit itu adalah interview pendeta, ya kan? Lalu bikin videonya. Itu tidak mudah. Karena kalian kan harus cocokkan waktu dengan pendetanya, 2 pendeta lagi, dua narasumber. Ya kan? Dan itu divideokan, mesti ditanggapi. Apalagi nanti April sudah banyak kegiatan-kegiatan gereja, agak sulit. Jadi tolong diatur waktunya supaya tidak kemana-mana. Begitu kira-kira jawaban saya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang lain? Pak, izin mau nanya, Pak. Pak, untuk tugas KP1, Pak, di poin yang pertama itu, judul kita itu harus sesuai dengan izin dosen, Pak. Itu seperti apa, Pak? Ya, kasih tahu judulnya sama saya. Kan ada satu mahasiswa juga, satu kelompok itu tentang korupsi di gereja ya. Nah, cocok nggak gitu? Nanti saya kasih arahan. Jadi per kelompok lah memberi tahunya seperti itu. Jadi bukan membatasi, tetapi mengarahkan supaya nanti mahasiswa tidak salah arah nih mengerjakan tugasnya. Seperti itu. Baik, Pak, terima kasih. Ada lagi yang lain? Halo, Pak. Ya. Pak, saya lihat, Pak. Saya untuk di enroll di mata kuliah ini telat. Terus jadi kemarin saya baru ngecek, itu ternyata ada tugas kelompok dan pas saya mau masuk kelompok semuanya udah penuh. Jadi saya sendirian, Pak. Oh, kamu kelompok berapa? Coba nanti saya cek ya, coba saya cek. Yang masuk kelompok itu dari sini, saya cek di sini, semuanya masih ada loh. Yang kelompok 2 itu sama sekali tidak ada, kelompok 3 tidak ada, kelompok 10 malah 1. Jadi ini ada 3 kali 1, kelompok 1, kelompok 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang cukup unik itu kelompok 2, kelompok 3 tidak ada ya. Nah, saya nggak tahu penyebabnya kenapa tidak pilih kelompok 2, 3, tapi nggak apa-apa juga. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 3, 21. Jumlah mahasiswa 22. Nah, kalau begitu, kamu namanya, coba saya cek ya.
22. Karena ada kelompok yang... Kamu namanya Liani ya? Iya benar Kak. Oke, Liani. Tinggal pilih kamu masuk kelompok mana, kamu tanya sama temanmu, nanti saya masukkan. Karena kan nggak mungkin tidak masuk kelompok ya. Nanti kamu tanya kelompoknya, kamu mau masuk kelompok berapa. Tapi kelompok 2, 3 ini hilang gitu loh, nggak ada. Saya juga nggak tahu kenapa nggak mau kelompok 2 dan 3 ini. Karena kosong. Silakan mau kelompok 1, 4, tinggal pilih saja, lalu kasih tahu. Lalu saya nanti yang masukkan kamu ke situ. Iya Kak, terima kasih Kak. Tapi kasih tahu di grup ya. Jadi jangan terlambat memberitahu karena itu berkaitan dengan 2 nilai yaitu K1 dan UAS. Iya Kak. Oke, ada lagi yang lain? Cukup? Tidak ada lagi yang lain? Kalau tidak ada ya kita akhiri toh. Kalau nggak ada pertanyaan, karena memang selain saya sudah merumuskan jawab materi tentang gereja. Oh ya, kalau mengenai Pak, izin. iya, silakan. Pak, izin Pak, untuk tugas kelompok itu, K1 itu apakah harus berhubungan dengan materi seperti gereja? Untuk judulnya Pak, bolehkah kalau berhubungan dengan pekerjaan kami gitu Pak? Iya, nggak apa-apa, tapi isunya itu dikaitkan dengan tugas tanggung jawab gereja dong. Kan gereja tadi saya sebutkan, gereja itu saya, pribadi, komunal, organisasi. Kan 3 gereja kan? Arti gereja itu persekutuan itu komunal. Gereja itu juga tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus, saya pribadi. Gereja juga institusi. Nah, kalau jadi ada 2 variabel ya. Ada 3 variabel malah. Misalnya, ada kasus di kantor X gitu ya, ada isu di situ. Saya sebagai gereja berarti ada variabel terikatnya, ini variabel bebasnya, ya variabel terikatnya, terus ada mediasinya, yaitu ilmu pengetahuanmu. Jadi isunya dilihat dari mana? Bagaimana isu itu sebagai anggota gereja kan punya tanda-tanda itu hidup suci, sesuai dengan firman, punya kesatuan. Problemnya apa dulu? Silakan. Jadi lokus dari isu itu kantormu. Problemnya di kantormu. Tapi problemnya secara keilmuan apa? Gitu. Nah, bagaimana orang Kristen, sebagai anggota gereja menyoroti itu dengan model CFRC. Jadi tidak boleh hanya pada bidang ilmu. Nanti mata kuliahnya jadi mata kuliah keilmuan. Kan itu otonominya bidang ilmu X misalnya kamu fakultas apa? Keperawatan Pak. Keperawatan. Kan kalau saya ambil misalnya keperawatan, kamu bidang apa keperawatannya? Yang kamu pelajari apa? Yang sekarang? Misal. Tentang ini Pak, informatika sama praktikum klinik Pak. Praktikum klinis, ada nggak teorinya di situ? Nggak ada sih Pak, udah lewat Pak kalau teori Pak. Teori udah lewat. Teori Manajemennya. Klinis itu apa sih? Praktikum klinis itu apa sih yang dikembangkan di sana? Kondisi klinis pasien Pak, dengan pemantauan kami disuruh membuat nasional keperawatan Pak. Oke, berarti pemantauan klinis pasien. Apa problemnya dari pasien? Problemnya misalnya pada saat ini Pak, saya istirahat gitu kan, saya kan operkan pasien saya ke teman saya. Nah tiba-tiba pada saat terjadi cardiac arrest atau henti jantung gitu Pak, saat tidak di bawah pengawasan saya gitu Pak. Berarti ini bicara soal pengalian tugas atau penerimaan tugas. Berarti itu kan manajemen interaksi ya, manajemen konflik misalnya. Bagaimana pandangan orang Kristen atau bagaimana saya sebagai orang Kristen menyikapi itu? Kekeliruannya di mana misalnya? Kan pelayanan pemantauan klinis pasien kan itu merupakan bagian utama. Lalu ternyata ada semacam problem begitu ya, problem. Lalu bagaimana mengatasinya? Sebagai orang Kristen yang harus hidup benar, hidup suci, perlu kekompakan. Kan di sini perlu kesatuan antara satu temanmu dengan dirimu, perlu kesatuan, kesehatian. Nah, gereja memantau itu. Saya sebagai anggota gereja harus membangun kesatuan tim. Seperti itu. Baik, siap Pak. Terima kasih Pak. Jadi 3 angle ya. Saya sebagai orang yang punya kemampuan akademis dan praktikal,
secara akademis, saya sebagai anggota gereja itu tidak boleh dipisah-pisah. Itu sebabnya integrasi. Integrasi itu kan berarti dia ada irisannya, ketemu di mana gitu. Seperti itu. Baik, Pak. Jadi terima kasih, nggak Pak. boleh hanya bidang perawatan aja, nanti itu bidangnya dosenmu yang lain, nanti saya ambil alih jadi nggak bagus. Saya juga nggak mau ambil Siap, Pak. alih, nggak mau ambil alih juga, itu problem di kantormu gitu kan. Nah, bagaimana sikap Kristen? Yang dilihat itu sikap, tindakan, prinsip Kristen terhadap problem-problem tadi sebagai orang Kristen di tengah-tengah pelayanan terhadap pasien yang klinis, di dalam konteks pemantauan klinis itu. Kira-kira begitu sederhananya ya. Nah, perlu ada teori, perlu ada pendekatan, perlu ada cara, strategi. Nah, itu perlu lihat. Nah, CFRC itu menjadi potret untuk melihat itu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam ini. Kami sudah mereview apa yang sudah dipelajari pada minggu pertama sampai minggu 7. Juga tugas KAT 2 dan KAT 1. Persiapkan hati, waktu, kesehatan bagi tiap-tiap mahasiswa, supaya hasil UTS-nya bagus dan kemampuan akademisnya juga baik. Beri kesehatan bagi kami semuanya. Dalam namamu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin.